Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdarihil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala amin. Para jamaah sahab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditambahnya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita sering lakukan setiap kajian minggu dan Senin ini benar-benar kita bisa menggapai ridho dan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sahab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin masalah sarasahnya sholat Jumat. Mungkin sekarang pun masih sarasah sholat Jumat karena kemarin belum beres ya, di season 2-nya. Kemarin yang menjadi syaratnya yaitu diantaranya disegerakan waktu, kemudian masalah adzan. Jadi adzan yang pertama ada, adzan yang kedua ada. Jadi jangan diperdebatkan, dua-duanya ada. Walaupun ketika kebanyakan adzan yang pertama itu zaman Rasulullah SAW, adzan kedua yaitu zaman Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian untuk syarat sekarang, fatafaqul quli ala anna man syurutil jamaah. Sepakat para ulama sarasahnya sholat Jumat itu wajib berjamaah. Jadi kalau ketinggalan kayak kemarin diganti aja dengan sholat duhur ya, nggak boleh sholat berjamaah karena kemarin kan disegerakan waktu. Jadi pas waktunya ketika waktu duhur. Jadi kalau otomatis ketinggalan itu longgar waktu. Kemudian kedua berjamaah. Walaupun misalnya ada rombongan ketinggalan sholat Jumat, ada rombongan, ada khatibnya juga, namun ketinggalan Jumat tetap harus diganti dengan sholat duhur. Kenapa? Karena tidak pas waktunya, karena diantaranya kemarin harus segera, artinya pas waktu duhur. Waktalafu fi miqdaril jamaah, yang menjadi perbedaan pendapat itu tentang beda jumlah jamaahnya. Faminhum man qala, sebagian ulama berkata wahidun mal iman wa atau bari. Ada cuma misalnya satu makmum satu imam, itu menurut Imam At-Tabari bisa sah katanya, jadi cuma berdua. Wa minhum man qala isnani siwal imam, kedua sebagian ulama memandang dua makmum satu imam. Wa minhum man qala salah satu dunal imam, ketiga memandang tiga makmum satu imam. Wa qaulu Abu Hanifah, yaitu pendapat yang sahnya tiga makmum satu imam itu, yaitu pandangan dari Imam Abu Hanifah, jadi sah. Wa minhum man istarata arba'ina, dan sebagian ulama memandang yaitu 40 orang. Wa huwa qaulu Asy-Syafi'i wa Ahmad, yaitu pedoman dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian wa qala qaumun salasina, ada juga sebagian kaum itu 30. Wa minhum ma la yastaru adan, dan sebagian ulama itu tidak mensyaratkan tentang masalah bilangan jumlah. Walakin ra'anahu yajuzu bima dinal arba'in wala yajuzu bisasati wal arba'ati. Dan beliau pun tidak memandang bolehnya apakah selain dari 40, misalnya di bawah 40 sehingga dan beliau pun tidak mensyaratkan baik mau 3 atau misalnya 4 orang. Wa huwa madhabu Malik, yaitu jalur dari Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik itu tidak menargetkan sesuai ada penduduk setempat. Wa daum bi annahum alladziina yumkinu an taqra'a bihim qaryatun. Kemudian ada yang membatasi, sesungguhnya kalau misalnya bukan mukim, banyak tamu misalnya, taqwa bihim qaryatun, maka menjadi penduduk suatu kampung. Jadi yang beliau itu itu lebih mengidentikan kepada yang penting asli penduduk kampung atau mukim lah, yang berada di lokasi, bukan yang musafir. Wa sabu ikhtilafi fi hadzal ikhtilafi au kalimah yang tariqu al ismal jam'i hadzal satu arbaatun au isnani. Terjadinya perbedaan pendapat itu tentang nafsir bahasa jama'. Kan jama' itu kalau bahasa alat itu ya ilmu santri biasanya lebih dari 3.
Ya, di 3 itu masuk jamak kalau istilah alat. Makanya kalau yang seperti mohon maaf, tapi walaupun sah dari Imam At-Tabari cuma 2. Sebetulnya kalau istilah bahasa Arab 2 itu apa? Istisna ya, saniyah. Saniyah itu baru 2 ya, saniyah. Kalau jamak itu biasanya lebih dari 3 biasanya. Kalau memandang ke sana hukum secara bahasa gitu ya. Tapi beliau pun mungkin punya argumen sendiri gitu. Makanya kalau misalnya bahasa Jawa itu salah satu betul isnani, apakah 3, 4 atau 2. Wahal imam mudakhilu bihim an laisa bidakhilul imam. Ada juga yang memandang kalau imam itu tidak masuk dengan apakah imam itu masuk dengan kategori jamak. Jadi misalnya ada 3 dengan imam, atau misalnya jamaknya cuma makmum saja yang harus lebih dari 3. Wal jam'i mustaratu bi yadi shalah wa qalu ma yutu ala ismu jam'i fi ghalibil ahwal. Ada juga yang memandang jamak secara syarat hukum Jumat itu yaitu dengan sesuai adat tradisi. Wa dzalika wa aktsaru min asasati arba'una. Maksudnya apakah harus lebih dari 3 atau dari 4. Faman dzaba ila nastara fi dzalika wa aqulu ma'tu ala ismul jam'i wa kana indahu an aqulu ma'tu ala ismul jam'i isnani fa in kana bima ya'idul imam bil jam'i mustaratu fi dzalika. Ada juga yang memandang bahasa jamak di sini yaitu tentang duanya itu selain dari imam, jadi ada 3 dengan imam. Jadi masuk kategori jamak. Jadi 3 sama imam, 2 makmum, 1 imam. Lidzalika qala qaumu taqumu jum'ah bi isnainil imam wahidatus sani. Jadi tadi makmum 2, imam 1. Wa in kana mimman la yaru ayyidal imam bil jam'i qala taqum bi isnaini si wal imam. Ada juga yang memandang bahwasanya imam itu tidak boleh dimasukkan, yaitu tentang bahasa jamak, yaitu 2 ya tadi selain dari imam. Wa man kana aidon indau aqalul jam'i salah satu. Ada juga yang memandang itu yaitu apakah jam itu harus lebih dari 3. Wa in kana la'idul imam bi jumlatihi qala bisa satil imam. Jadi maksudnya kalau misalnya jamaknya kategori mana jamak si makmum wajib 3 selain dari imam, jadi dengan imam jadi 4. Wa in kana mimma ya'idul imam bi jumlati wa fi qauli man qala aqulu jam'i isnani wa lam ya'idul imam bi jumlatihi. Jadi tadi makmumnya 3, si imam 1 jadi 4. Wa man ra'a yang taliqu ali fi aksari wal urfi mustamila ismul jam'i qala la takidu bistain wala bi arbati wala hada bi dzalika hadan. Ada juga yang memandang yang penting dalam kebiasaan adat bahasa jamak di sini pokoknya tidak dipatok dengan bahasa 2 atau 4, tidak ada patokan, tidak ada batasan jumlahmu berapapun boleh. Walau makana misalati jum'ati istadani indau hadal jami bi qadi minan nas alladhi yumkinu ayaskunu ala hadati minan nasi wa Malik rahimallahu taala, terutama dari pandangan Imam Malik yang tadi kalau beliau itu tidak diintetik dengan jumlah, yang penting harus mukim, orang yang ada di tempat. Wa min istarabaina fasiron pijakan. Terus masalah yang 40, apakah ada jumlah 40 silsilahnya? Ada, yaitu siapa? Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya siapa yang awal mengajak sampai 40 itu namanya As'ad bin Zuraroh, masalah ya Zuraroh. As'ad bin Zuraroh itu beliau pertama yang mengajak para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, ada berapa jumlah jamaahnya? Beliau mengatakan ada 40, maka berargumen Imam Syafi'i itu ke sana ya, ada 40 orang itu mukimin. Dan setiap hari Jumat Rasulullah selalu mengingat kepada siapa? Sa'adun bin Zuraroh itu. Beliau selalu mengatakan rahimallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada Sa'ad bin Zuraroh. Setiap hari Jumat beliau mengingat begitu, karena beliau awal pertama yang mengajak seluruh para sahabat untuk melaksanakan sholat Jumat sehingga jumlah ada 40. Itu yang dipegang argumen terutama oleh jalur Imam Syafi'i. Walaupun misalnya kita jalur Imam Syafi'i karena penduduknya sedikit ya, itu tidak apa-apa kalau misalnya seandainya penduduknya sedikit seadanya. Ini mah kalau seandainya penduduknya banyak, kalau bisa itu harus 40 ya, terutama tadi mukim dan asli orang kampung kalau bisa ya, bahasa mustakmal di sini teh. Kemudian pada wa'adun syuruti sholat Jumat, ada juga yang dimaksud di sini salah satu dari sholat Jumat itu ani syurutul wujubi wa syuruti syati fa inna syuruti ma hiya syurutul wujubi faqat. Yang dimaksud syarat sah Jumat itu apakah wajibnya saja atau dengan syarat sahnya saja? Kalau wajibnya mah seperti berjamaah, kemudian disegerakan waktu, itu hukum wajib.
Kalau syarat sahnya diantaranya apa? Jumlah bilangan jamaah itu syarat sah. Wa min amma yujma amraini jami'an, atau dikumpulkan syarat sah wajibnya harus ada, syarat wajibnya ada dan syarat sahnya harus ada. Ada juga ulama itu mengumpulkan dua-duanya harus ada. Anniana syurutu wujubi syurutu sihat, yaitu dimaksud syarat wajib dan syarat sahnya. Wa ma syurutu tsani wa istani, yaitu ya syarat yang kedua yang disekaliguskan. Ada juga yang salah satunya karena kondisi seperti mohon maaf jual Imam Syafi'i misalnya penduduknya sedikit, karena tidak kurang dari 40 tidak apa-apa, berarti itu mengambil dari apa? Syarat wajibnya. Di antara syarat wajibnya apa? Disegerakan dan berjamaahnya. Namun syarat sahnya tidak masuk. Itu karena darurat. Wa in fuqal amsari tafaqal litifikan ala anna jum'ati la tazibu alal musafir. Tetap sebagian para ulama, terutama ulama fikih berbagai negara, kepada musafir itu hukumnya tidak wajib. Namun kalau mengikuti sholat Jumat termasuk ahli Jumat. Maksudnya ahli Jumat apa? Masuk bilangan, disebut ahli Jumat, walaupun tidak wajib hukumnya kepada beliau. Wastartu Abu Hanifah al-Misri wasutama hada. Kalau Abu Hanifah itu berpegangan tetap syarat Jumatnya itu terutama harus apa? Harus ada di tempat, tidak bepergian, karena apa? Serta wais tentu ada, dan beliau tidak menghitungkan masalah jumlah juga, walaupun tadi berargumen 3 pun cukup. Sabuh tidak pipi hadal bab wal itimam tariqi ila ahwa aratibatu, karena terjadian perbedaan pendapat para ulama itu karena masalah sholat Jumat itu sesuai praktek yang diajarkan Rasulullah SAW. Al-aktir fi hadas sholat indah fi'ali iyaha SAW ya syaratun fisati awujibiyah amlaysa bisartin, yaitu setiap syarasanya dilihat pekerjaan kebiasaan siapa? Baginda Rasulullah SAW. Wa dzalika anna lam yusolliha SAW bi jama'atin wa misin wa masjid jama', walaupun Rasulullah SAW itu tidak pernah melaksanakan sholat kecuali sholat Jumat itu dalam keadaan berjamaah, dan beliau pun ada di tempat, tidak bepergian gitu ya. Kemudian masjidnya ada. Aman ro'a iktarona hadir asya bi sholatihi mayujibu kauna syarton fi sholati Jumat istaruha. Walaupun ada sebagian ulama memandang tentang prakteknya sholat baginda Rasul, terutama masalah sholat berjamaah itu, yaitu tentang syaratnya. Di antaranya waman ro'a ba'du duna ba'disi dalika ba'du duna ghairi ka istarati malikil masjid wa tarqah tisati misri wa sultan. Di antaranya beliau itu ada juga ulama itu melihat dari kebiasaan Rasulullah sebagian dari syaratnya. Di antaranya yaitu harusnya ada masjid, kemudian ahli kampung, itu ada di tempat, dan ahli kampung itu mukim. Wa min hadal wa ikhtilafu bi masih kasirata min hadil bab masih ikhtilafin. Sekarang di ulama-ulama mutakhirin banyak masalah-masalah yang menjadi perbedaan pendapat. Di antaranya hal taqumu jam'atan fi masjid wahidin am la taqumu, apakah di satu daerah itu ada 2 sholat Jumat, apakah boleh atau tidak? Misalnya 2 masjid tapi satu kampung. Itu sering dipertanyakan di antara ulama mutakhirin. Wasau fitar bisati ahwal wa ismu al-muqnaratu bi huwa qaunu ba'dul ahwal asyadu munasabati li aswati min ba'di, karena yaitu terjadinya pendapat itu karena Rasul kan tidak menegaskan terutama masalah syarat sahnya sholat Jumat, tidak menegaskan masalah syarat sahnya, makanya cuma mengambil sebagian itu para alim ulama yang lebih munasabah, yaitu lebih sesuai dengan perilaku Rasulullah gitu. Seperti tadi kejadian, apakah boleh satu kampung satu RT ada sholat Jumat? Kalau misalnya penduduknya banyak, boleh. Jadi intinya menyesuaikan ulama mutakhirin. Kalau misalnya satu RT satu masjid tidak bisa menampung dengan kapasitas jamaah, maka dianjurkan untuk mengadakan lagi sholat Jumat. Walaupun dulu kan identiknya Madinah itu kan cuma satu masjid, karena ingin menunjuknya kepada siapa? Rasulullah. Kalau dulu kan Madinah itu luas. Kalau sekarang kan posisi sekarang satu RT bisa sampai 2 masjid, karena kapasitas penduduk semakin bertambah. Jadi intinya bukan harus diidentikan masjidnya harus satu, bukan. Jadi harus menyesuaikan dengan kapasitas jamaah. Itu sering dipertanyakan. Walidha katiba ko istiqlal jamaah idza makluma min asyari anna halu min ahwali amujadi bi sholati, yaitu terjadinya perbedaan pendapat terutama syarat Jumat, yaitu yang mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW.
Jadi suka ada yang kekeh gitu ya, istilah Sunda mah pokoknya mah karena dulu itu satu masjid, artinya satu kampung harus satu masjid, jadi harus satu masjid melaksanakan sholat Jumat, padahal tidak mencukupi gitu. Walidaka kita pokoknya istilah jamaah walam yaro malik misri sultan wa syartan fi dalika ghairu munasabati ahwali sholati war al masjid syartan lakani aqrabu munasabah hatta la waqtilifal mutaakhirin min asbiham syaratu ilal masjid asab amla. Sehingga ada juga pertanyaan seperti apakah masjidnya harus ada atapan atau misalnya kok tidak ada seperti zaman dulu misalnya. Ada itu pertanyaan. Wa hami syartihi ang takuna jam'a ratibun fihi amla. Kemudian syarat salat Jumat itu apakah yang biasa dipakai semasjidnya atau misalnya ini masjid jarang pakai Jumatan ngan madak-madak karena kapasitas banyak orang akhirnya menjadi dipakai sholat Jumat. Untuk masalah atap tadi itu tidak dipermasalahkan walaupun dulu tidak ada atapnya, tapi karena sekarang supaya kita merasakan tumanina dalam ibadah maka dianjurkan ada atapnya, terutama kondisi ketika hujan. Wa hadza kullu laul ta'miku fi hadzal bab wa dinullahu yasir. Makanya masalah yang tadi dipertanyakan itu jangan diperdalam, jangan dipersulit karena wa dinullahu yasir. Agama Allah itu dipermudah, artinya harus menyesuaikan. Wa qala ayyakul fi hadil kana syartan fi salati sholli lima jaza ayaskutu ana alaihi wasallam. Kenapa adanya perbedaan pendapat dan sering pertanyaan terutama masalah sholat Jumat? Karena masalah sah-sahnya sholat Jumat itu tidak ada yang penentuan. Kalau misalnya ada penegasan, pasti Rasulullah pun tidak berdiam diri tentang masalah sah-sahnya sholat Jumat. Yang wajibnya saja tadi yang dikatakan ya lebih ditekankan mah. Wala ayat ruko biayin halikoi ta'ala, sehingga masalah ini pun dikuatkan dengan dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala terutama surah An-Nahl ayat 44 itu bayinan linnasi ma nazala ilaihim auzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya perjelaslah kepada manusia terutama tentang ayat-ayat yang diturunkan. Kedua boleh ta'ala surah An-Nahl ayat 64-nya wa tubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi wallahu musyahidul lis-shawab. Kemudian perjelaslah kepada kaummu tentang masalah perdebatan di dalamnya, sedangkan Allah itu lebih maha petunjuk terutama masalah kebenaran. Jadi intinya untuk masalah sah-sahnya sholat Jumat itu tidak lebih jelas. Kalau misalnya ada pasti pun tidak diam, pasti ada masalah sah-sahnya sholat Jumat seperti sah-sahnya sholat itu kan udah jelas dari baginda Rasul, beda dengan Jumat. Namun yang tadi yang wajibnya disegerakan, kemudian berjamaah sesuai waktunya gitu ya. Dan terakhir untuk masalah kemarin pertanyaan masalah tongkat, masalah tongkat hukumnya sunat ya, hukumnya sunat. Di sini tidak ada karena saya ini adanya dalam kitab Sabilus Salam, kemudian dalam kitab Al-Um ya dari karangan Imam Asy-Syafi'i. Di antara hadisnya itu sumbernya dari siapa? Su'aib bin Zuraid atau Ifi, beliau orang Taif ya. Kata beliau qala syahidna biha al-jum'ah ma'a Rasulullah sallallahu faqama mutawakkian ala asa au qausin. Ini dalil masalah tombak. Sungguhnya kata Su'aib bin Zuraid, sungguhnya saya menyaksikan ketika sholat Jumat beserta Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW berpegangan dengan tongkat atau busur panah, gitu ya. Kemudian kondisi itu kalau nggak salah dalam hadis tersebut asbabun nuzulnya kalau nggak salah itu Rasul pun kondisi agak sepuh, makanya berpegangan pada tongkat, dan disunahkan juga dalam fital dipegang oleh khotib itu pakai tangan kiri ya, hukum sunatnya pakai tangan kiri. Jadi hukumnya sunat, bukan syarat sahnya wajib ya, bukan syarat sahnya sholat Jumat, namun hukumnya sunat. Itu masalah tongkat itu. Maka barangkali ada pertanyaan enggak? Di perusahaan Ya. Nah kalau pas lagi nggak full masuk itu kan kurang dari 40. Nah, itu gimana?
Ya, karena tadi lebih dianjurkan paling wajibnya itu diantara apa, disegerakan dan berjamaah. Jadi untuk masalah bilangan itu tidak apa-apa, walaupun berarti masih boleh. ya masih boleh, nggak apa-apa, walaupun identik Pak, terutama dari jalur kita yang Syafi'i memang harus 40 ya, karena kondisi ya. Jadi intinya kembali kepada kondisi situasi kita gitu ya. Makanya bahasanya terakhir itu wa'adakulul ala tamlikum fi hadzal bab wa dinullah yasir. Janganlah masalah agama itu dipersulit, sedangkan agama Allah itu dipermudah gitu. Dalam yang lainnya dalam Al-Qur'an la ikroha fiddin, dalam agama itu tidak ada saat, jadi menyesuaikan, jadi tidak apa-apa. Jadi masalah bilangan itu cuma syarat sah gitu ya. Maksudnya syarat sah bukan tidak sah. Tetap yang intinya kita mengambil kepada syarat wajibnya saja. Jadi bilangan itu tidak lebih di inilah. Tapi kalau misalnya seandainya mukimnya ada di lokasi bisa menyelesaikan 40 gitu ya, lebih bagus 40 gitu. Karena kondisinya di pekerjaan jadi sah. Ya, kalau lagi masuk semua itu sampai ratusannya kadang-kadang Ya. cuma beberapa departemen yang masuk itu sampai tadi benar-benar dihitung nyari 40 orang yang biasa nggak sholat Jumat juga dipaksa nggak boleh keluar sholat Jumat. Tapi kalau misalnya kita mau ihtiyat, kehati-hatian, jadi menjaga dengan sarasana kita dalam jalur Imam Syafi'i misalnya, ada tetangga misalnya ya, masjid tetangga yang lebih banyak, lebih baik kita ikut ke sana kalau mau gitu. Kalau misalnya bisa waktunya kita samalah, bisa kalau waktu Jumatnya sama kan, intinya tidak dengan jauh lokasi itu tidak membebani dengan pekerjaan kita gitu. Kalau kira-kira bisa datang kerja pun kerja ke burung, lebih baik kita mengambil ke yang ke tetangga gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya tidak bisa ke tetangga dan udah kebiasaan di sana masjidnya, jadi tempat lokasi kita kerja, ya nggak apa-apa gitu sebetulnya. Ya, jadi menyesuaikan waktu kita. Itu yang 40 itu yang bermukim atau jamaahnya? Jadi maksudnya bahasa seperti itu yang sudah masuk masjid, makanya seperti musafir. Asli di situ yang 40 orang. Oh, yang penting yang masuk masjid, baik musafir atau mukim, gitu ya. Jadi makanya bahasa musafir tidak wajib sholat Jumat, namun ketika masuk masjid masuk ahli Jumat. Arti ahli Jumat itu masuk bilangan jamaah, gitu. Paham mas? Jadi nggak usah maksudnya nggak usah lebih mukim kan, lebih bagusnya. Satu kampung itu yang bermukim 40 orang itu kalau bisa dijadikan tempat satu waktu sholat Jumat. Kalau saya kekurangan gitu biasanya nggak boleh lain. Nggak mengadain Jumat berarti di situ kalau kurang dari 40 orang dari mukim yang bermukim bisa duduk kali. Oh, untuk masalah lokasi melaksanakan sholat Jumatnya, ya seperti tadi ya kejadian itu mengambil kepada ini kan darurat kerja ya. Kalau untuk masjid lingkungan kampung ya bagusnya kita ada di ya tempat lokasi itu, sehingga tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Jadi dianjurkan kepada masjid yang bisa bergabung. Kalau misalnya tadi ya detik ke sana. Kemudian kalau misalnya untuk bergabung jauh nih misalnya kondisinya ya, dan bisa memadaratkan, tidak apa-apa ya. Makanya kita mengambil hukum wajib Jumatnya. Hukum wajib Jumatnya ya apa? Ya itu tadi berjamaah. Bagaimana kalau misalnya dalam kapal pesiar gitu, dari Jumat bisa? Gimana? Dalam kapal pesiar. Nah, kan itu masuknya kita musafir. Jadi lebih baik kita melaksanakan apa? Sholat duhur saja, kan musafir itu. Dan diantaranya bisa sah-sah Jumat itu harus ada ya masjid, makom tempat sholatnya gitu. Jadi diganti dengan sholat duhur kalau di kapal pesiar. Di kategori musafir. Iya, kategori. Pendatang musafir itu. Musafir itu orang yang lagi dalam perjalanan. Ya kan di kapal pesiar itu tempatnya tidak sukun itu tidak tetap gitu kan. Makanya tidak masuknya syaratnya paling dalam masalah tempat. Gitu, dan mungkin keduanya yaitu pertama dalam perjalanan, kedua masalah tempat, ketiga kalau misalnya mengambil masalah bilangan bagus misalnya, tidak menyesuaikan bilangan ada
Namun kan kita dalam perjalanan, pertama dalam perjalanan, kedua dalam kondisi tempat, maka tidak sah sholat Jumat, lebih baik diganti dengan duhur. Intinya tempat yang tidak ada. Gitu. Maaf, itu tadi kembali masalah itu musafir itu bagi penumpangnya barangkali. Tapi kalau pekerjanya yang tinggal di situ berlama-lama berbulan-bulan, itu masuknya kategori mungkin. musafir atau mukimin dia. Tapi si kapalnya itu dia berdiam di sana lama gitu di si pekerjaannya karyawannya tinggal di situ. Misalnya kontraknya 1 tahun, gitu kan, atau berbulan-bulan lah gitu ya. Jadi nggak keluar dari kapal. Bukan nggak keluar, maksudnya dia kerja. Jadi nggak pulang ke rumah. Kondisinya di tengah laut gitu ya. Iya bisa gitu. Itu bisa untuk kondisi misalnya kondisi itu bisa ya, jadi menyesuaikan dengan waktu. Maksudnya kenapa? Karena kalau meninggalkan 3 kali Jumat itu kan bisa mengarengi terutama sebagian kaum itu mengatakan kufur ya, 3 kali Jumat kalau mau mengambil ke sana. Jadi artinya bisa gitu ya kalau kondisinya benar-benar gitu, dan misalnya ada khotibnya terus ada ininya, bisa menyesuaikan kalau kondisinya begitu. Jadi masuknya kepada mukim saja, karena dalam keadaan berbulan-bulan. Kalau 3 Jumat paling berapa? 3 minggu kan, gitu. Makanya lebih baik untuk menjaga ke sana dilaksanakan sholat Jumat. Gitu. Kalau menghindari itu, selain sholat Jumat juga ada sebagian rekan-rekan itu dia sholat Zuhur juga didahulukan gitu. Jadi bagaimana? Jadi Jumat juga, tapi dia begitu udah bubar, dia sendiri-sendiri dia sholat Jumat. Aidah zuhur. Aidah. Jadi kembali sholat duhur itu kembali kepada keyakinan. Kembali kalau misalnya dia masih ragu, biasanya suka melaksanakan menjadi sholat duhur kembali. Kalau misalnya dari awal ragu, karena tadi masuk sebutnya kategori musafir ya, jadi badalah minah dzuri pun tidak apa-apa, dilaksanakan sholat duhur saja langsung, itu sah ya, jadi tidak apa-apa. Kan kalau misalnya masih mempunyai rasa keraguan karena identik 3 kali Jumat takut termasuk orang kufur, mau melaksanakan Jumat pun tidak apa-apa. Yang penting ada ya tempat lokasinya di dalam kapal ya. Kemudian ya ada yang yang berkhutbahnya dan itunya intinya ya khotib dan yang lainnya gitu ya. Itu tidak apa-apa kalau mempunyai rasa keraguan. Mau dilaksanakan tidak apa-apa, mau sholat duhur pun ada rukhsah karena benar-benar dalam keadaan musafir gitu. Dan insya Allah dua-duanya pun sah gitu ya, tidak apa-apa. Karena takut dengan hadis yang tadi 3 kali Jumat misalnya pengen pasang Jumat ya enggak, tidak apa-apa gitu ya. Kan tapi kalau misalnya mau jadi badalah minajum misalnya dengan ganti sholat duhur, itu pun sah. Jadi tidak berdosa, langsung sholat duhur saja. Karena keadaannya musafir tetap. Makanya hukumnya wala ajaba, tidak wajib kepada orang yang bepergian. Artinya tidak wajib, mau Jumatan malah mau duhur langsung tidak apa-apa. Bahkan hukumnya tidak wajib. Gitu. Kalau melaksanakan Jumat termasuk ahli Jumat, artinya apa? Bilangan Jumat. Gitu. Nah itu. Jadi wadinullah ya dalam agama itu tidak boleh dipersulit. Gitu. Terus mengenai ini juga ada kiblat. Ya. Kan kalau dalam perjalanan itu pasti jalan sesuai dengan arah itunya kan. Kita. Untuk masalah misalnya melempar kapal pesiar. Menghadap kapal jalannya ke sini kan. Ya. Kita arah kiblatnya mengikuti arah kapal ke sana. Kapalnya kan tidak berdiam diri. Iya jalan. Oh jalan sesuai kiblat. Bisa belok kiri, belok kanan, kan gitu kan. Ya. Nah, untuk menghindari masa kita lagi sholat bisa terus belok kiri, nggak mungkin kan. Jadi yang maksud arah kiblat itu paling hati kita saja. Jadi kita meyakini bahwa kita itu menghadap Ka'bah saja. Jadi untuk masalah karena dalam kondisi kendaraan, misalnya arahnya ke kidul, ke sana, ketika udah marah ke kiblat, kita udah awalnya dari sana baru 1 rakaat belok, gitu. Itu
itu tidak apa-apa. Jadi tidak usah belok kiri kanan, karena dari niat awal pun kita sudah niat menghadap Ka'bah gitu. Nah, terus dikarenakan misalnya lokasi itu tidak memungkinkan kita menghadap arah di mana kapal itu berjalan gitu kan, arah depan. Misalnya memungkinkannya kita ke arah sini gitu. Karena ruangannya gitu, banyak ruangan. Kita selalu ke arah, misalnya oke lah ke arah sini gitu kan. Ya. Itu tidak arah ke arah depan. Ya. Itu bagaimana itu? Jadi tidak ke arah kiblat karena kondisi lokasi tempat gitu ya. Kalau benar-benar darurat tempatnya itu benar-benar tidak apa-apa. Kalau benar-benar gitu ya, cuma ada satu lokasi posisi ini satu ruangan, satu kali sholat, dan si bentuknya ke sana dan ke sini misalnya ya, tidak bisa dibelokkan, nggak bisa ke sana, itu tidak apa-apa. Yang penting dari awal kita udah niat apa? Ya itu Ka'bah, menghadap Ka'bah. Yang penting niatnya saja. Kalau misalnya kondisi memungkinkan, seperti kita mau bangun masjid, ini disengajain misalnya ke sana, itu baru tidak sah, karena itu bukan masuk saibul darurat. Ya, itu mah disengajain. Ya, seperti mau bangun masjid ini baru, karena yang penting hati kita ke kiblat, arahin misalnya ke sana, itu tidak sah. Itu karena bukan termasuk darurat. Kalau itu masuk saibul darurat, gitu mungkin. Gimana? Ya, cukup atau ada lagi? Ada kan? Nah. Kalau masjid, misalkan masjidnya kecil, tadi kan jamaahnya banyak nggak muat, itu dibagi dua ya cuma sholatnya. Masjidnya kecil, terus dalam satu kampung kan lebih utama pada masjid yang biasa ya. Tadi juga kalau bisa masjid yang sudah terbiasa, jangan sampai kita mengadakan dalam satu RT misalnya ya, satu RT 2 negara misalnya, atau satu kampung 2 negara. Kalau seandainya masjid yang terbiasa masih kosong, dianjurkan kepada masjid yang itu yang udah biasa dipakai sholat Jumat. Jangan sampai kalau udah benar misalnya tadi tidak memadai, boleh kita mengadakan kembalingan. Kalau dari jalur saya, identik tetap harus kalau bisa bilangannya 40. Kalau misalnya tidak memadai, cuma ada 10 orang misalnya ya, dokter tadi saya lebih baik ikut. Kalau cuma 10 orang mah mungkin bisa di luarnya gitu ya, ikut kepada masjid yang biasa dipakai. Mungkin bisa di luarnya. Kalau misalnya di luarnya tidak bisa, kapasitasnya masjidnya kecil, cukup misalnya 40 orang saja misalnya ya, di luar nggak bisa, di dalam nggak bisa, benar-benar darurat, itu baru boleh mengadakan ya misalnya tempat yang baru atau ikut kemana. Kalau dalam kondisi ya lingkungan saya ini, misalnya lingkungan segini, mungkin ke tempat yang di sini kan masih banyak masjid gitu ya, mungkin bisa ke tetangga kalau kondisi seperti dalam keadaan kampung di sini gitu ya. Kalau misalnya di sini benar-benar udah memadai, tidak memadai jamaah, boleh ikut kepada yang lain. Jadi tidak boleh dua kali sholat. Tidak boleh, katanya diantaranya wajib segera sholat Jumat gitu. Jadi antaranya itu pas waktunya, waktu jadi kalau walaupun tadi juga kalau misalnya sudah selesai ada rombongan, lebih baik diganti dengan sholat duhur. Padahal khotibnya ada rombongan misalnya mau lagi sholat Jumat mengadakan. Di antaranya kan yang wajibnya itu disegerakan waktunya. Pengertian disegerakan itu begitu masuk zuhur langsung. Iya, maksudnya waktu zuhur, tenggang waktu zuhurnya itu bisa zuhur dari jam 12 sampai jam 2 misalnya kan. Ada 2 jam itu, di antara 2 jam itu. Bukan, jadi maksudnya ketika sudah manjingnya waktu saja, seperti yang kita laksanakan saja. Artinya ketika sudah beres Jumatan, itu sudah tidak bisa melaksanakan Jumatan kembali. Jadi maksudnya kita sholat dulu saja gitu. Walaupun ada rombongan. Nah begitu mungkin. Sekarang kan banyak masjid itu kan di kampus, di rumah sakit, semua tuh mengadain sholat Jumat. Ya. Padahal kan mengadain tempat sholat kan ada mukimnya, itu kan pendatang. Ya kalau udah berbulan-bulan seperti mahasiswa ya masuknya mukim saja. Kalau udah berbulan kayak tadi. Yang bertempat di situ yang tinggal di situ. Ya emang kategori mukim ada 2. Yang penting mukim itu ada yang identik punya rumah, kemudian ahli kampung.
Ada. Kemudian ada juga identik teh walaupun kontrak yang penting sudah menetap di sana, itu mukim. Nah, kalau mahasiswa kategorinya mukimnya karena kita mengambil tadi teh ya, karena takut melaksanakan sholat Jumat yang 3 kali ini, maka lebih baik karena dia sudah sering ke sana, jadi masuknya mukim karena udah sering. Jadi maksudnya udah sering ke tempat yang dia aktivitas lah intinya mah gitu. Itu masuknya kepada mukim karena sudah kebiasaan hampir tiap hari gitu. Masuk mukimnya di sana gitu. Mungkin itu Mas untuk mahasiswa. Kalau seandainya pengen ikhtiar tadi juga ada tempat tetangga, ya lebih baik ikut ke tetangga gitu. Kalau misalnya pengen ikhtiar kehati-hatian, Mas misalnya jadi mahasiswa ya. Karena saya merasa musafir, merasa dalam hati punya keraguan, ya ikut saja kepada yaitu masjid yang ada di dekat kampus. Kalau jadi kembali kepada diri kita, kalau keraguan kita banyak kepada identik musafir, lebih baik kita ikut ke daerah kampung. Kalau kita merasa karena saya sudah sering ke sini, makanya saya masuk kepada mukim, maka laksanakanlah di tempat tersebut walaupun di tempat mahasiswa. Mungkin itu Mas. Ya cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian yang kita kaji kita benar-benar bisa diamalkan sehari-hari, terutama ilmu yang kita dapat menjadi syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.